Ya, shalom para sahabat pelayanan. Kita bertemu lagi di ruangan ini, yaitu penyampaian khotbah atau perkongsian firman Tuhan. Ya, nah sekali lagi saya ucapkan selamat beraktiviti kepada mereka yang beraktiviti pada hari ini, dan selamat bekerja kepada mereka yang bekerja pada hari ini, dan selamat beribadah kepada mereka yang beribadah pada pagi ini, bahkan pada malam ini. Ya, jadi kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita dipertemukan oleh Tuhan dalam ruangan berkongsian kebaikan Tuhan lewat firman-Nya pada pagi ini. Jadi ya, kita terus berdoa untuk negara kita yang tercinta ini, ya, supaya penularan COVID ya akan berakhir dengan sebaik mungkin. Dan saya difahamkan JB bermula pada 1 hari bulan ini sampai 14 kita dikenakan karantina atau lockdown. Ya, dan inilah ya satu cabaran bagi kita, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja, setiap jemaat Tuhan. Ya, cabaran dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, dan inilah masanya kita melakukan sesuatu untuk kebaikan hidup kita dan para sahabat pelayanan di luar sana, kawan-kawan kita, keluarga kita. Jadi pelayanan kita tidak akan terhenti di sini. Kita akan terus usahakan sesuatu ya supaya kebaikan Tuhan itu dapat disampaikan, baik lewat firman-Nya, baik kesaksian dan apa saja yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada pagi ini ya tema kita yaitu hidup damai dalam Kristus. Ya, yang dikutip daripada Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15, 16, 17, 18 sampai 20. Ya, jadi kita akan bacakan bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, hamba-Mu ini berdoa pada pagi ini, urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar penyertaan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong yang telah Engkau utus untuk membantu hamba ini Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi ini yang dikongsikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat memberkati, yang menyegarkan setiap jiwa yang berada di luar sana, yang berada dalam persoalan akan terjawab semua persoalan. Dan yang berada dalam keadaan kondisi sakit, baik jasmani, rohani, semuanya disembuhkan di dalam Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, setiap mereka yang berkesempatan yang mendengar, yang akan mengikuti dan sedang mengikuti, hamba ini percaya Tuhan, semuanya oleh karena kuasa kasih anugerah-Mu yang begitu besar untuk memberkati gereja-Mu, para umat-Mu di zaman akhir ini. Terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang menyongsong kuasa firman ini untuk memberkati banyak orang yang di luar sana. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua telah berdoa. Amin. Nah, tema kita sekali lagi saya ulangi di sini, yaitu hidup damai dalam Kristus. Nah, kenapa pentingnya hidup damai dalam Kristus? Karena hidup ini adalah milik Kristus dan tak mungkin kita dapat berdamai dengan Tuhan dan tak mungkin kita dapat berdamai
dengan para sahabat, ya, orang-orang yang di sekeliling kita, baik itu orang di luar sana, baik itu adalah keluarga kita sendiri, atau bahkan sesiapa saja. Karena damai itu akan wujud dan hadir dan bekerja di dalam kehidupan kita dengan satu cara, yaitu setiap orang percaya perlu ada damai dalam Kristus. Dalam arti kata lainnya, Kristus perlu ada di dalam hati dia, dalam hidup dia, dalam pikiran dia. Bahkan seluruh hidup dia harus dikawal oleh kuasa Tuhan, yaitu Sang Penolong yang diutus oleh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Kenapa bila kita mengenali Yesus Kristus lewat Alkitab ini tanpa penyertaan Roh Kudus, kita tidak akan mendalami kehendak Tuhan itu, kita tidak akan memahami apa yang Tuhan perintahkan itu tanpa penyertaan Roh Kudus. Dan pengenalan daripada Tuhan Yesus Kristus itu merupakan satu karya Tuhan yang terbesar di dalam dunia ini, yaitu menunjukkan kasih-Nya supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang melakukan kehendak dan perintah-Nya akan mengalami damai sejahtera. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi apapun pergolakan yang berlaku di dalam negara kita pada saat ini, bahkan di mana-mana negara, khususnya ya kes Palestina dan Israel yang sedang berlaku pada saat ini, membuatkan banyak orang tegang, khususnya para jiran-jiran sebelah kita. Ya, mereka berada di dalam kondisi yang marah, kondisi yang kurang senang, kondisi yang penuh dengan emosi, penuh dengan persoalan, dan ya penuh dengan amarah. Nah, para sahabat pelayanan yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita terus berpegang teguh kepada perintah Tuhan Yesus. Itu saling mengampuni, mengasihi, dan melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini yang terpenting. Ya, sebab dunia ini bukan milik kita. Dunia ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan bekerja di atasnya, berkuasa di atasnya, termasuk berkuasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi tema kita pada pagi ini, hidup damai dalam Kristus. Jadi mari kita lihat ayat yang pertama ini dari ayat 15. Ya, ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi kita harus ya paham konteks firman Tuhan ini terlebih dahulu. Nah, konteks firman Tuhan ini, Yesus sedang berbicara kepada para murid-muridnya. Dan sekejap lagi pada masa itu Yesus akan naik ke surga. Jadi Yesus tidak bersama dengan mereka lagi. Pada mulanya mereka melihat Yesus mengadakan mujizat, melihat kesaksian Yesus, kuasa dia, pengajaran dia. Jadi setelah Yesus diangkat ke surga, Yesus tidak bersama lagi dengan mereka, bahkan tidak bersama lagi dengan kita. Secara manusianya, Yesus itu sudah diberi tubuh kemuliaan dan dia harus berada di surga bersama dengan Allah Bapa di surga yang tidak kelihatan itu, yaitu Roh. Jadi tubuhnya diangkat dengan utuh, ya, bukan utuh. Maksud saya di sini secara daging, ya diangkat secara daging seperti kita semua yang masih hidup dalam dunia ini. Tapi dia memiliki tubuh kemuliaan, diberi oleh kuasa Tuhan, diberi tubuh kemuliaan kepada dia. Dan sebab itulah dia berada di surga, ya. Nah, kalau orang mempertanyakan tubuh yang bagaimana itu, nah tubuh kemuliaan ini ya sangat susah untuk dijelaskan. Sebab ini melibatkan kuasa Tuhan dan tak mungkin kita dapat menafsir dengan sebaik mungkin, 100% kata orang. Tapi sesuai dengan konteks firman Tuhan ini, bahwa Yesus terangkat ke surga. Nah, sesuai dengan konteks firman Tuhan ini, ya dia diberi tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan ini berarti bukanlah tubuh yang sama dengan tubuh yang kita miliki sekarang ini. Nah, tubuh yang kita miliki sekarang ini adalah tubuh yang digunakan untuk sementara dalam dunia ini. Tapi ada satu tubuh lagi yang diberi oleh Tuhan kepada setiap orang,
yang sudah dipilihnya untuk dimuliakan. Ya, jadi saya percaya Yesus itulah satu-satunya ya contoh dan satu-satunya tubuh pertama yang diikuti oleh tubuh-tubuh manusia dalam dunia ini. Kalau Yesus memiliki tubuh kemuliaan itu, kita juga harus memiliki tubuh kemuliaan itu dan akan diberikan tubuh kemuliaan itu seperti mana tubuh Yesus yang telah dimuliakan. Ya, yang pada mulanya adalah tubuh duniawi yang sama dengan tubuh kita yang hidup sementara ini, sama dengan daging yang kita miliki ini. Dan akhirnya dipermuliakan, diperbaharui menjadi tubuh rohani. Nah, itulah tubuh rohani, tubuh yang sudah dipermuliakan yang berada di surga pada saat ini. Nah, ini firman Tuhan yang kita kongsikan ini kan sesuai dengan konteksnya di sini. Sekali lagi saya ulangi di sini, ya. Kata Yesus di ayat 15 ini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, ini adalah kebenaran dan kuasa firman Tuhan. Setiap orang yang memiliki kuasa firman Tuhan itu adalah orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Ya, secara manusianya Yesus juga menuruti perintah Tuhan. Dan itu adalah contoh, itu adalah gambaran yang jelas yang harus diikuti oleh setiap manusia dalam dunia ini yang percaya kepada Yesus. Sebab itulah, itu bukan sesuatu yang mengherankan apabila Tuhan itu menjadi manusia. Kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Supaya setiap perintah Tuhan yang berada di surga itu dapat digambarkan, dapat dijelaskan, dapat dilakukan, dapat diajarkan melalui tubuh kemanusiaan Yesus itu. Dan sebab itulah apabila kita memikirkan perkara ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahnya. Nah, rahasianya pertama satu, mengasihi Tuhan dahulu. Kalau kita tidak mengasihi Yesus, bagaimana kita menuruti perintah Tuhan? Jadi harus mengasihi Yesus itu. Yesus itu adalah teladan. Yesus itu adalah teladan, pengajar. Dan seluruh kekuasaan Tuhan melalui tubuh manusianya itu. Baik pengajaran, kesaksian, mujizat, dan apa saja yang dia lakukan melalui tubuh manusia Yesus itu. Itulah sebab kalau kita mengasihi dia harus ada bukti dalam kehidupan kita. Bahwa kita bukan sedang melakukan atau bukan akan melakukan, tapi sedang melakukan di saat kita belajar firman Tuhan ini, di saat kita terima Yesus, di saat kita menjadi orang percaya, bermula daripada itu. Ya, bukan sudah menjadi orang percaya, tetapi mudah-mudahan saya akan melakukannya. Bukan seperti itu. Di saat kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perintah dia, nah di saat itulah kita melakukannya. Buktinya apa? Karena kita mengasihi dia. Buktinya, itulah bukti kasih kita kepada Tuhan, yaitu melakukan seluruh perintah Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, sekali lagi saya katakan di sini. Yesus itu sudah berada di surga. Ya, dan bukan pelik dan tidak mengherankan kalau dia mengutus Roh Kudus. Aku akan minta, dia cakap itu manusianya yang sedang bercakap itu. Aku akan minta kepada Bapa. Ya, yang roh di surga itu. Allah Bapa yang roh di surga itu. Dia minta supaya mengutus penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Tuhan yang sama. Nah, ini menjadi kekeliruan bagi banyak orang nih. Orang Kristen pun banyak keliru. Bagaimana Tuhan di surga itu boleh mengutus Roh Kudus? Kan Tuhan itu satu. Ya betul, dia Esa. Satu. Tapi bukan berarti kekuasaan dia itu tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau Tuhan mengutus Roh Kudusnya di sini atau rohnya sendiri dalam dunia ini, bukan berarti dia kekurangan roh di sana. Atau kelebihan roh di sana. Kita harus paham. Sebab ini berbicara di alam roh. Jadi apabila berbicara di alam roh dan Tuhan melakukannya itu, tidak mustahil. Rohnya ada di mana-mana. Baik dalam diri Yesus, baik dalam diri setiap manusia. Rohnya ada di mana-mana. Nah, ini harus difahami ini, konteks ini.
Sebab banyak orang menyalahi tafsir tentang perkara ini. Sehingga ada orang tafsir bahwa ya Roh Kudus yang diutus itu adalah nabi-nabi, nabi akhir, ya dewa ini, dewa itu dan sebagainya. Sampai melencong ke arah itu. Sebenarnya mereka sudah lari daripada konteks. Yang Yesus katakan ini adalah Roh Kudus, ya sang penolong itu, yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Ya, secara logiknya Yesus kan sudah diangkat di surga. Jadi kalau ia sudah diangkat di surga, mestilah harus ada penolong yang lain, ya yang menggantikan dia. Jadi kalau Yesus berada di surga, kita bukan masalah lagi dalam dunia ini. Kenapa? Soalnya ada Roh Kudus, sang penolong itu, yang sedang menolong kita. Apapun yang kita buat, baik itu ya pelayanan yang bersifat mujizat,